Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Stoknya, boleh saya minta penilaian Anda atas sosok Anies Baswedan, Pak Prabowo? Saya kira bukan wewenang saya atau kompetensi saya untuk menilai. Itu kan rakyat yang akan menilai beliau. Iya kan? Kalau saya pun menyiapkan diri atau menyediakan diri untuk maju, kan berarti saya ini kontestan beliau. Saya kan, iya kan? Ya. Kita akan bersaing. Masa Anda minta saya nilai beliau? Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. 11 Mas, dari 100. Terkait debat Capres ketiga kemarin, banyak yang bilang kalau itu katanya ajang untuk merosting, ajang untuk merendahkan dan seterusnya dan seterusnya. Namun kalau kita garis bawahi, kubu 01 dengan kubu 03 itu bersekutu melawan kubu 02 Prabowo Gibran. Saya kira ada beberapa hal yang cukup menarik untuk kita bahas dalam debat kemarin. Yang pertama adalah penilaian Pak Anies dan Pak Ganjar terhadap kinerja Menteri Pertahanan, dalam hal ini Pak Prabowo Subianto, di mana Pak Ganjar Pranowo memberikan nilai 5 terhadap kinerja Menteri Pertahanan, atau 5 ini kan setengahnya ya, 50%-nya lah. Tapi di dalam nilai rapot ini 5 ini masih merah sebetulnya, masih buruk. Kemudian Pak Anies Baswedan memberikan nilai 11 dari 100. Artinya kalau rate-nya 10 berarti ini 1,1. Jadi misalnya di sekolah atau soal ujian, dari 100 soal itu Pak Prabowo yang salahnya itu 89. Jadi yang benarnya itu cuma 11. Kalau rate-nya 10 atau 10 soal berarti yang salahnya itu 9 soal, yang benarnya cuma 1. Artinya nilainya ini sangat buruk, sangat jelek sekali begitu. Saya kira saya belum pernah melihat nilai rapot yang punya saudara, punya teman, tetangga gitu, yang nilainya 1,1 dari 10 gitu. Belum pernah gitu. Namun hal menarik juga ditunjukkan oleh Pak Prabowo Subianto. Dalam hal ini tidak terpancing, padahal Pak Prabowo ini bisa saja menyerang balik Pak Anies Baswedan. Karena begini, Pak Anies Baswedan ini adalah mantan Menteri Pendidikan di era pemerintahan Pak Jokowi periode pertama. Waktu itu Pak Anies menjabat hanya kurang lebih 2 tahun kalau tidak salah, karena Pak Anies dipecat atau diresapel begitu. Jadi kalau Pak Prabowo Subianto ingin menilai Pak Anies kinerja ketika menjadi menteri, bisa saja, bahkan nilainya bisa lebih rendah dari Pak Prabowo sebetulnya kalau realistis, kalau memang benar-benar objektif. Tapi kita juga melihat bahwa ini penilaian yang sangat subjektif. Di sini juga sudah bisa terlihat, di mana nilai Pak Prabowo misalnya 5, sedangkan Pak Anies kan cuma 1,1 atau 11 dalam angka 100 ya misalkan. Artinya kan tidak sama. Berarti dapat kita simpulkan bahwa penilaian Pak Anies maupun Pak Ganjar terhadap kinerja Pak Prabowo ini adalah subjektif, hanya demi kepentingan politik semata. Namun dalam hal ini kalau saya melihatnya ini sebetulnya suatu sikap merendahkan Pak Prabowo Subianto gitu, yang dilakukan oleh Pak Anies dan Pak Ganjar. Karena penilaian yang sangat tidak realistis dan saya kira ini yang menonton kan ratusan juta pasangan mata. Saya kira ini yang menonton ratusan juta masyarakat Indonesia dalam debat ini. Jadi diperlakukan seperti itu Pak Prabowo Subianto yang notabene beliau itu paling senior, ya secara umur juga paling tua gitu. Saya kira memang kurang beradab lah begitu kalau bisa saya sampaikan seperti itu.
Tetapi kalau saya memang melihatnya justru ini adalah ada dampak positif terhadap Pak Prabowo gitu. Jadi semakin orang itu direndahkan, dipitnah, biasanya justru banyak orang yang mencintai. Kemudian dalam Islam pun saya kira kita semua tahu bahwa orang yang selalu direndahkan, maka Allah berjanji akan mengangkat derajatnya gitu, setinggi-tingginya. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait pertanyaan Pak Anies Baswedan kepada Pak Ganjar Pranowo. Saya kira ini kesalahan yang sangat fundamental seorang profesor, ya kan? Pak Anies bertanya atau menanggapi kepada Pak Ganjar, harusnya kan terkait visi misi Pak Ganjar ataupun statement yang dikeluarkan oleh Pak Ganjar. Tetapi pertanyaannya adalah Pak Anies di sini menanyakan kepada Pak Ganjar berapa angka atau nilai angka terhadap kinerja Menteri Pertahanan. Jadi saya kira sudah tidak sesuai dengan aturan debat sebetulnya. Padahal kan bisa-bisa saja. Tetapi kalau saya melihatnya ini tidak sinkron gitu, bahkan kurang nyambung. Dia kan seorang profesor gitu. Dan temanya ini yang bagian tanya jawab ini harusnya kan Pak Anies ini bertanya kepada Pak Ganjar atau menanggapi Pak Ganjar terkait visi misi, terkait apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Tetapi ujung-ujungnya kalau kita lihat bahwa Pak Anies ini ingin menyerang Pak Prabowo juga gitu. Dan mungkin mereka ini sudah berniat sebetulnya ya. Karena saya kira Pak Anies dan Pak Ganjar ini sama-sama merasakan psikologis yang sama gitu. Jadi merasakan mungkin mereka di bawah Pak Prabowo. Kalau kita lihat kan Pak Prabowo ini sebagai ketua umum partai, ya kan, elektabilitasnya paling tinggi, dan saya kira mungkin Pak Anies dan Pak Ganjar ini mencoba menarik Pak Prabowo agar sama selevel dengan mereka gitu, agar tidak terjadi pilpres satu kali putaran. Karena tentu kalau kita lihat bahwa secara psikologis Pak Ganjar maupun Pak Anies ini mereka khawatir kalau pilpres terjadi satu putaran gitu. Tapi apapun itu, kalau saya melihat serang menyerang dalam debat itu kan hal yang biasa. Tetapi konteksnya adalah yang diserangnya adalah gagasan, ide, pernyataan, dan seterusnya gitu. Kalau menyerang secara personal, saya kira kurang etis gitu. Tapi kembali lagi kepada publik. Oh, artinya semua orang bisa memberikan penilaian sesuai dengan isi kepalanya masing-masing begitu ya. Dan saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita dalam acara Balik Bahas Politik.